Selamat pagi para mahasiswa Product Design Engineering dan Business Engineering. Oke. Nah, terakhir kita sudah membicarakan ini ya. Waktu itu belum dibahas, hanya garis besarnya. Tapi sebelum masuk ini kita ya, ini hari ini tanggal tanggal 14 ya. Oke. Jadi sebelum kita bahas dalil banding, kita masuk namanya deret P dulu. Ya. Deret P atau disebut juga deret hiperharmonik. Ya. Hyperharmonik kalau bahasa Inggris sebagai T. Nah, bentuk umumnya itu adalah ini, yaitu sigma dari N dari 1 sampai tak hingga seper N pangkat P. Ya, seper N pangkat P. Jika P-nya kecil dari 1 atau P-nya sama dengan 1, maka deret adalah divergen. Ini penting ya dari P ini. Ini sering dipakai. Jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Ya. Ini yang dinamakan deret P atau deret hiperharmonik. Ya. Jadi syaratnya bentuk umumnya adalah sigma N dari 1 sampai tangga dari seper N pangkat P. Jika P kecil sama dengan 1, kecil dari 1 atau P sama dengan 1, maka deret divergen. Yang sama dengan 1 itu yang mungkin tak kenal dengan deret harmonik. Ya enggak? Besok, miringnya. Katakan deret geometri, deret aritmetik. Anda belajar di SMA, deret aritmetik adalah saya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Ya, tambah N dan seterusnya. Nah, ini yang dilambangkan, ini deret. Kalau lambang ini sigma itu deret. Deret dari N. N dari 1 sampai tak. Enggak. Tetapi kalau dibalikin, seper. Ini yang disebut deret harmonik. Deret harmonik. Ya, deret harmonik. Sepernya, semua seper dari deret aritmetik, seper 1, seper 2, seper 3, seper 4, dan seterusnya. Kalau N di seper N, dan seterusnya, sampai tak hingga. Ini adalah sigma dari seper N pangkat 1. N dari 1 sampai tak hingga. Nah, Anda lihat sini P-nya berapa sih? Seper N pangkat 1 enggak? P-nya berapa? 1 kan? Nah, ini disebut deret harmonik atau deret harmonis. Adakah yang sebut deret harmonik, harmonis? Istilahnya itu yang ya. Ini mungkin di waktu di SMA atau di SMP itu diajaran dulu. Minimal di SMA kelas 1 udah ya, deret harmonik. Nah, ternyata ini adalah sigma seper N ya, dari suku yang ke N ini. Seper N jadi seper N. N seper N pangkat 1, P-nya 1. Kalau P-nya 1, Anda lihat sini apa? Divergen. Ya. Jadi itu salah satu contoh yang mungkin Anda sudah kenal. Mungkin yang kita akan lihat lagi yang lain itu tentang deret konvergen dan divergen yang lainnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ini hanya ini yang penting karena ini sering kita pakai sampai nanti dengan deret kuasa ya. Power series. Deret kuasa
Sebenarnya dari kuasa ini merupakan basic dari munculnya transformasi Laplace, ya. Atau disebut juga Laplace transform. Ya. Minggu lalu saya jelaskan ada di EMAX, ya. Itu saya ada nulis tentang itu. Ya. EMAX itu singkatan dari Engineering, Mathematics, Computer Science. Ya. Itu jurnal, ya. Jurnal BINUS secara nasional. Ya. Oke. Nah, baru kita masuk ke dalil banding. Dalil banding itu ada 5, tapi yang paling populer atau yang sering kita pakai adalah dalil banding yang terakhir, yang kelima. Ya. Mengapa? Yang kelima ini lebih fleksibel. Karena berlaku untuk kedua-duanya, baik konvergen maupun divergen. Nah, kalau kita bicara tentang dalil banding 1, dalil banding 1 itu hanya membicarakan tentang direct konvergen saja. Dalil banding 2 itu bicara tentang direct divergen saja. Dalil banding 3 itu ekspansi dari dalil banding 1, berarti konvergen, ya. Sedang dalil banding 4 ekspansi dari direct banding 2, dalil banding 2, ya. Jadi itu adalah divergen. Sedang dalil banding 5 itu berlaku dua-duanya. Jadi jika direct bandingnya konvergen, asal dia memenuhi syarat ini, limit UN per PN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama atau tidak sama dengan tangga, maka direct yang ditanya itu sigma UN, ya. PN ini adalah direct bandingnya. Ya. Jadi karena direct bandingnya konvergen, mungkin kita menggunakan direct P salah satunya. Maka kemudian diperiksa lagi limit UN per PN-nya ternyata tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan tangga dan atau, ya, di dua-duanya. Maka karena direct bandingnya konvergen, maka direct yang ditanya konvergen juga. Itu enak, ya. Nah, berikutnya begitu gak? Kalau kita cari direct bandingnya divergen, kemudian kita periksa juga limit UN per PN-nya. UN adalah suku dari yang ditanya, PN adalah dari suku dari direct banding, ya, dari direct banding, dan nilainya tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan tangga, maka direct yang ditanya adalah divergen juga. Jadi konvergen, divergen. Jadi ini setara, ya. Paham maksudnya? Belum, nanti kita lihat, ya. Ini ya belum masuk ke sana, ya. Ini garis besarnya cerita dulu, oke. Nah, baru kita masuk ke yang pertama adalah dalil banding 1. Dalil banding 1. Ya. Nah, yang ditanya itu adalah sigma N dari 1 sampai tangga dari UN. Itu yang ditanya. Ya. Kemudian di sini ada direct banding. Direct banding ini di sini bisa given, ya, diketahui, ya. Direct bandingnya kita namakan sigma 1 sampai tangga dari VN. Jadi UN itu apa? Suku dari direct banding yang ditanya. PN apa? Suku dari direct banding yang suku dari direct banding. UN suku dari direct yang ditanya, ya. Hati-hati. Nah, di sini kita membandingkan antara suku direct yang ditanya dengan suku dari direct banding, ya. Jadi kita bandingkan
Kita bandingkan antara suku per suku ya. Suku per suku. Ya. Kita ambil misalnya U1. U1 kita bandingkan dengan V1. Ternyata sini sama dengan. Ini kebanyakan yang pertama sama dengan yang kebanyakan. Sesudah itu tidak ada. Ya. Kemudian U2 dibandingkan dengan V1 ternyata lebih kecil. Ya. U2 dari deret yang ditanya. V2 sorry. V2 ini dari deret banding. Ya, dari deret banding. Yang kedua. Suku keduanya. Gitu kak U3 dibanding dengan V3 lebih kecil. Sehingga ini kesimpulan akhirnya bahwa UN kecil atau sama dengan dari VN. Ya enggak? Ya. Itu maksudnya. Oh ya, UN dan VN ini positif ya. Jadi di sini ada syaratnya bahwa UN positif, suku-sukunya positif, kemudian VN suku-sukunya juga positif. Jadi bukan selang-seling, keren. Nanti kalau ada deretnya selang-seling, plus min atau min plus itu dinamakan deret berseling. Atau nama lainnya deret berayun. Atau nama lainnya deret berganti tanda. Atau nama lainnya dalam bahasa Inggris alternating series. Ya. Itu nanti belum sampai. Jadi yang kita bicarakan awal ini adalah dari deret yang suku-sukunya positif. Baik. Nah, jelas ya dengan membandingkan gini, ya. Nah, ini diketahui nih dari banding ini harus konvergen, ya, deret konvergen. Itu adalah deret konvergen. Untuk dari banding satu ini konvergen. Nah, kalau ini berlaku, misalnya U1 sama dengan V1, U2. Nah, U2 enggak boleh sama dengan nih. Sama dengan itu biasanya yang di awal. Ya. Jadi U2 itu kebanyakan kecil, selanjutnya kecil semua. U2 kecil dari V2, U3 kecil dari V3, U4 kecil dari V4, dan seterusnya sampai dengan kata lain, UN secara umum kecil sama dengan VN. Ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, jadi karena ini apa? Lebih kecil ini, karena deret bandingnya konvergen, ya. Kemudian berlaku suku pertamanya ini mungkin sama dengan suku pertama dari deret yang tanya, sama dengan suku dari deret banding yang pertama, yang berikutnya selalu lebih kecil, maka deret yang ditanya itu sigma UN konvergen juga. Asal dia memenuhi syarat ini ya. Asal dia memenuhi syarat ini. Ya. Asal dia memenuhi syarat ini. Kalau memenuhi syarat ini baru dia konvergen juga. Karena dari bandingnya konvergen. Paham ya? Itu kuncinya di situ. Tapi ini jarang orang pakai ya. Nanti sekali lagi kita pakai yang paling banyak menyelesaikannya nomor dari banding 5. Ya, untuk tahu aja. Baik. Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Halo. Ada pertanyaan? Nah, kebalikannya dari banding 2. Ya, kebalikan dari banding 2 di mana yang bicarakan tentang deret divergen. Yang diketahui itu atau yang tahu itu adalah divergen, ya.
Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ini hari ini ada ini ya? Semua masuk. Apa? Ada ya? Tadi ya. Oh ya, dua. Ini. Ini ya? Lionel Ignatio Susanto ya. Halo, Saudara Lionel? Kalau Yusufin ada. Ya, Bapak, ya supaya lebih dekat Anda lihat enggak, Pak. No problem ya, enggak ada masalah. Oke, baik. Kita teruskan. Kali ke ini. Nah, kita masuk ke contohnya apa? Nah, kita harus lihat juga contohnya kayak apa sih? Nah, jadi ya, contoh. Kalian dengan contohnya sebenarnya agak bingung deh ya. Seperti tadi misalnya ya. Anda tahu tadi kan dari P apa tadi? 1/1 ya, tambah 1/2 tambah 1/3 dan seterusnya sampai 1/n² dan seterusnya. Kita enggak ada kan? Ini sama dengan sigma apa? Sama dengan sigma dari 1/n², betul nggak? Ini diketahui ya. Ini diketahui. Ya, given ya, atau diberikan. Nah, Anda lihat P-nya berapa sini? P-nya sama dengan 2 enggak? 1/n². Ingat dari P tadi. Halo? Dari P. Jika P-nya besar dari 1, maka direct konvergen. Jika P besar dari 1. Nah, kita lihat sini. Ini P-nya bagaimana antara 1? Lebih besar ya. Karena P-nya sama dengan 2 besar dari 1, maka direct apa? Direct konvergen. Atau konvergen ya. Konvergen. Nah, sekarang kita mau tanya nih, ada ini yang dinamakan sigma apa? Sigma Vn-nya. N dari 1 sampai tak hingga. Sigma Vn ya. Ini adalah deret bandingnya. Ini deret banding ya. Diketahui deret bandingnya ya. Diketahui deret banding. Jadi yang diketahui deret bandingnya. Nah, ditanya, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah 1/(1) tambah 1/(2) tambah 1/(3) dan seterusnya 1/(n) dan seterusnya, atau ini dalam bentuk sigma 1/(n). Itu enggak? Anda tahu akar n itu n pangkat berapa? Halo? Hah? 1/n pangkat setengah enggak? Setengah kan? Sebenarnya enggak dipakai, ini udah tahu tuh. Kalau P-nya ini adalah setengah itu, ini kecil dari 1 ya. Ya harus besar dari 1, salah. Ini harusnya ini apa? Maaf. 1/(n), 2/2, 3/3, n/n, sini n/n, berarti ini n pangkat 1/2 enggak? Halo? Ini berarti n pangkat 1/2 kan? 1/2 besar dari 1 enggak? Berarti pasti ya apa? Konvergen kan? Nah, kita lihat. Benar enggak dengan teorinya tadi? Kita membandingkan, coba ini apa nih? Kasih warna lain ya.
ini adalah, ini apa nih? P1. Ini apa? P2, P3, PN. Ya enggak? Ini apa? U1, U2, U3, UN. Ya enggak? Nah, kita bandingkan sekarang. Ya, kita bandingkan. Coba lihat. U1 berapa? U1 sama dengan U1 sama dengan 1/1 P1 sama dengan berapa? 1/1 kuadrat. Nilainya berapa nih? Ini sama dengan 1 enggak nih? Ini juga 1 enggak nih? Nah, ini yang saya tadi katakan, yang pertama itu ada kemungkinan sama dengan. Betul enggak? Sama dengan kan? Ya, U1 sama dengan P1. Kita banding lagi. U2-nya berapa? U2-nya di sini adalah 1/2 Kita bandingkan dengan P2-nya berapa? 1/2 kuadrat. Coba. Akar 2 itu berapa? 1,4142 ya. Terus dikali 2. Kedua 1,41. 1,4 kali 2,8. Ya. 1 dibagi 2,8. Sini 1/4. Mana besar atau kecil? Ini lebih besar ini enggak? Kalau penyebutnya lebih besar, 1 lebih besar. 1 bagi 5, 1/5. 1 bagi 4, 1/4 itu 0,25. Sedang 1/5 0,2. 0,2 kecil dari 0,25. Lebih kecil kan? Jadi kalau penyebutnya besar, dibagi besar, jadi kecil nilainya kan? Berarti ini lebih kecil. Ya. Coba hitung. Kalau saya coba pakai kalkulator. Ya. 1/2 itu berapa? Ini dengan 1/4. Ternyata ini U2-nya lebih kecil dari V2. Ya enggak? Kemudian U3, kita periksa lagi. U3 berapa? 1/3 dibanding dengan V3-nya berapa? 1/3 kuadrat. 1/9. Akar 3 berapa? Sekitar 1,7 ya, lebih ya. Ada kurang jelas? Enggak dong. 2/2 itu besar angkanya. Kalau 1 bagi besar, contoh jadi 1/5. 1/5 dibanding sama 1/4, mana lebih besar? Nilai 1/5. Hah? Iya, 1/4 lebih besar dong. Nah, 1 bagi 2,8. Ini 1,4 kali 2 ya? Iya, 2,8. 2,8. Ini? Besar yang 2,8. Coba hitung kalkulator Anda. Nah, ada yang bawa kalkulator, coba periksa. 2/2 itu, kita hitung ya. 1/2 sama dengan 1/2 kali akar 2 kali akar 2 per akar 2. Berarti ini adalah akar 2 per 4. Nah, akar 2 itu 1,4 ya. 1,4142 dan seterusnya dibagi 4. Coba berapa? Hati-hati loh hidupnya. Sudah gitu kan? Nah, kamu lihat ininya memang itu, tapi kalau dihitung gini kan dikali akar 2 per akar 2 kan? Dirasionalkan. Nah, jadi akar 2 per, ini akar 2 kali akar 2 kan 2, 2 kali 2 4 kan? Nah, akar 2 bagi 4 berapa nih? Ini pasti 0,14 bagi 4 berapa? 3 ya? 3, 12. Ya, dan seterusnya. Ini 0,3. 1/4 0,25 ya? Lebih besar ya? Sorry. Lebih kecil. Bentar. Apa?
Lebih besar, sebentar. Salah contohnya ya. Sebentar ya. Ini oke. Nah, sekarang kalau ini diambil sukunya, contohnya jangan pakai yang ini. Contohnya yang lebih ini ya, lebih nyata. Yang kaya menjadi bentuknya jadi ramai. Ya, ya, ada kurang pas nih. Bentar. Kurang pas. Jadi penyebutnya kita ganti ya. Penghapus elektronik ini. Ini paperless. Ya kan? Nggak pakai kertas. Oke. Nah, mungkin contoh yang lebih yang tajam sekali kita lihat ini U ya, U-nya lebih kecil. Berarti satu sangat oke. Ini pangkatnya U-nya kecil dari PN-nya. N kecil dari PN, iya. PN kecil atas sama PN. Coba kalau ini kurang bagus sih. Kalau saya ganti ya, ini pangkat 3 misalnya. Ini dia, supaya tetap aja ini tidak berubah ya. Jadi bentuknya ini pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3. Ini 3. 3 besar dari 1. Deret, konvergen. Oke, sekarang kita ambil di sini 1 kuadrat. Nah, gitu. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Ini mungkin N pangkat kuadrat. Ke sini 1/N kuadrat. Enak. Ini enggak usah. Nah, ini adalah PN ya. Ini adalah UN, sorry. Ini UN. Ini adalah sama dengan UN ya. Sama dengan sigma UN. Sigma UN. N dari 1 sampai tak hingga. Oke, ini U1 sini. Nah, U1-nya berapa? 1/1 kuadrat yang nilainya 1. Terus P1-nya 1/1 pangkat 3 sama dengan 1 juga. Enak? Sama dengan enggak? Halo, sama dengan enggak? Oke. Yang kedua, U2-nya berapa? Karena syarat tadi kan apa namanya? N-nya besar dari 1, harus besar dari 1. Tadi itu sampai 1 apa? Ya. Kemudian ini berapa nih? 1 kuadrat, 2 kuadrat di sini. Ini 1 ya. 1 pangkat 3 nih. Ya. Ini jadi ini 2 pangkat 3. Ya, ini jadi kok terbalik ya. 1/4 1/8. 1/4 besar dari 1/8. Ya, hari ini ada ini banding 3. Karena sukunya sudah benar ini ya, lebih kecil harusnya ya, tapi kok bisa? Oh iya, kalau penyebutnya besar itu nilainya lebih ke kecil kan tadi saya bilang kan. Ini yang terbalik nih.
Yang terbalik. Maaf aduh. Ya, tadi pada saya nyatakan ya di apa ini tetap udah kita ganti aja ini pangkat ini. Aduh. Saya yang salah ini. Jadi ini saya lihat nilai ini yang penyebutnya, tapi penyebutnya benar, tapi seperpenyebut jadi terbalik. Ya, kita balik. Jadi ini sepertiga harus lebih gede ini ya. UN ya. Jadi sini menjadi lima misalnya kita ambil 5 ya. Jelas kalau ini juga ini konvergen juga ya. Nah, sekarang kita bandingkan benar nggak? Coba. Ini dibanding ini ganti 5 nih. Nah, kita ganti dengan V ini 5 ya. 1/5 di sini. Ini U1 1/5 sini. P1-nya adalah 1/3. Sama dengan, betul ya? Kemudian di sini 2/5. 2/5 di sini 2/5 si U, ini UN ya. PN-nya di sini berapa? 2/3. Nah, 1/2 pasti lebih kecil dari 1/8 enggak? Ya. Benar ya? Terus ini berapa nih? 3/5 itu pasti lebih kecil dari 2/5 ya. 1, 2, 3/5, sini 3/3. Ya, 3/5 itu berapa? 3/4, 81, jadi kali 3. 2/3 ya. Jadi nilai ini pasti lebih kecil. Ini contohnya ya. Jadi kesimpulannya sini apa? UN-nya pasti kecil sama dengan apa? VN-nya. Ya, kesimpulannya. Nah, karena ini memenuhi syarat, karena ini konvergen, maka apa? Sigma UN-nya yang sama dengan apa? Sigma UN-nya n dari 1 sampai tak hingga sigma dari 1/n⁵ n dari sama dengan 1 sampai tak hingga itu adalah konvergen juga ya. Konvergen juga. Sudah jelas? Ini contoh aja. Saya bilang 1 sampai 4 jarang dipakai. Nanti yang terakhir itu yang kita pakai, yang kelima itu yang lebih fleksibel berlaku dua-duanya. Kita nggak pakai, cuma untuk tahu benar nggak kita membandingkannya. Itu namanya membandingkan suku-sukunya, ya kan? Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, dari banding 2 apa? Ini sudah jelas di sini? Ya. Sekarang dari banding 2. Dari banding 2 terbalik ya. Ya. Nah, dari banding 2 apa? Yang diketahui itu yang ini sigma UN yang ditanya, N dari 1 sampai tak hingga. Nah, derek bandingnya adalah sigma PN, N dari 1 sampai tak hingga. Nah, ini given ya, ini dianggap apa? Ini diketahui ya, diketahui direct divergen. Untuk tahu aja ya, ini untuk awal aja. Kita tidak pakai ini ya. Ini terlalu berbelit. Oke. Nah, ini membandingkan suku pertama dibanding dengan dari yang ditanya dibanding dengan direct banding suku pertama ya. Ternyata ini sama dengan. Kemudian yang kedua, kalau tadi kecil ini lebih besar, terbalik ya, lebih besar ya.
lebih besar. Kemudian sini U3 juga lebih besar dari V3. Kesimpulannya bahwa UN besar sama dengan PN. Nah, dalam hal ini dari sini maka deret yang ditanya UN ya. Deret yang ditanya adalah UN. Deret yang ditanya PN ya. UN. Divergen juga. Itu ya untuk tahu aja ya. Oke, mungkin kita contohkan sama. Contohnya apa? Nah, kita tahu deret apa tadi? Deret harmonik itu apa tadi? 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/n tambah titik-titik sama dengan sigma dari 1/n. Betul nggak? Ini adalah deret banding. Ya, deret bandingnya. Deret bandingnya di sini adalah P-nya berapa? 1 enggak nih? Deret bandingnya sini P sama dengan 1. Ingat tadi kalau yang kita pelajari dari P apa tadi? Di atas. Atas lagi. Ini. Dari P. Jika P kecil sama dengan 1, itu adalah deret divergen. Nah, sama dengan 1 tadi saya contoh ini adalah deret harmonik. Enak. Deret harmonik. Ya. Deret harmonik. Ternyata ini adalah deret harmonik ini. Yang contohnya nanti. Ini adalah deret harmonik sebetulnya. Atau deret P. Boleh nggak pakai deret P. Ini deret P. Di mana P yang 1, maka deret apa? Deret divergen. Ya, deret divergen. Mengapa divergen? Karena dia kecil sama dengan 1 kan masuk kategorinya. Sama dengan 1. Nah, sekarang ini adalah deret banding. Nah, deret yang ditanya mana? Ini deret yang ditanya. Nah, deret yang ditanya adalah yang suku-sukunya lebih besar. Jadi berarti 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 dan seterusnya 1/n dan seterusnya sigma dari apa? 1/n. Berarti pangkatnya setengah ya. Setengah itu kecil dari 1 enggak? Pastinya divergen juga, ya kan? Tapi untuk membandingkannya kita lihat ini ini tadi apa? Kita kasih warna lain. Ini adalah V1, V2, V1, V2, V3. Ini Vn. Ini apa? U1, U2, U3. Warna merah ya. Itu warna merah. Ini adalah UN. Nah, sekarang kita coba bandingkan U dengan V. U1-nya berapa? 1/1. Terus kita banding lagi dengan V1 berapa? 1/1. Sama-sama 1 enggak nih? Ini nilainya 1, ini 1 enggak nih? Ya, ini arti sama dengan. Enak. Kemudian kita cari U2. U2 berapa sini? 1/2. Dibanding dengan V2-nya adalah 1/2. Setengah. Lebih besar enggak nih? 1 dibagi akar 2, setengah akar 2 kan? 0,7. Dikali akar 2 akar 2. Akar 2 itu 1,4 dibagi 2, 0,7. Ini berapa? Setengah 0,5. 0,7 besar dari 0,5. U3. U3 berapa? 1/3. Dibanding dengan V3. Berapa?
sepertiga. Pasti lebih besar. Nah, kesimpulan sini berarti UN besar sama dengan PN. Ini ketentuannya kan. Nah, ketentuan ini menyatakan karena semua suku-suku pada yang ditanya selalu lebih besar atau sama dengan dari suku dari banding, maka deret yang ditanya tadi ini sigma seper akar N dari 1 sampai tak hingga divergen juga. Ya, divergen juga. Jadi kita tidak tulis deret, ini sudah ini sendiri deret ya. Sigma itu di sendiri bacanya deret. Ya. Jadi sebenarnya tanpa dari banding pun sebenarnya dari sini udah tahu nih seper N pangkat setengah, setengah itu P-nya sama dengan setengah, kecil dari 1. Kalau kecil 1 pasti menurut dari P apa tadi? Kalau menurut dari P, kalau kecil dari 1, maka deret divergen. Tidak perlu cari. Ya, ini untuk yang realitanya yang kita lihat ya. Oke, sampai sini cukup jelas. Nah, dari banding 3 kita enggak cuma saya lihatkan bentuknya, tapi contohnya salah ya. 3 dan 4 nanti hanya model aja. Kemudian 5 itu yang penting, 5 berlaku dua-duanya. Baik dua-duanya konvergen atau dua-duanya divergen. Jadi kalau dari asal berlaku apa tadi, limit UN per PN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga ya. Maaf. Jadi ini kenapa tiap Rabu sebenarnya ini tidak jadi nasihat. Apalagi sampai jam 5 nih. Oke. Sudah jelas sampai sini? Ya, sekarang ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kita masuk dari banding 3. Untuk tahu aja, ini juga jarang orang pakai. Dari banding 3 itu, jadi yang ditanya itu adalah sigma ya, dari UN yang ditanya, N dari 1 sampai tak hingga. Kemudian dari bandingnya sama. Yang pakai ini ekspansi ya. Dari bandingnya adalah sigma PN. N dari 1 sampai tak hingga. Nah ini pasti diketahui sini karena yang 3 ini adalah ekspansi dari banding 1, berarti tentang apa? Tentang halo, tentang deret apa nih? Deret konvergen. Ya kan? 1 konvergen, 2 divergen. Ya. Jadi 1 ekspansinya di 3, 2 yang kedua kan dari divergen, ekspansinya di keempat. Nah, ini membandingkan apa? Membandingkan bahwa UN plus 1 per UN dengan PN plus 1 per PN. Ini apa? Ekspansinya. Ini terjadi kecil sama dengan. Ya, tadi kan UN kecil sama dengan PN untuk yang pertama tadi. Coba lihat di pertama. Yang saya sudah bilang ini. Ini dia. Kecil ya, kecil sama dengan. Kalau ini ekspansi ini UN plus 1 per UN, sini PN plus 1 per PN. Ya. Ini juga yang ini. Nah, kalau ini terjadi, maka kalau ini konvergen, maka sigma yang ditanya adalah apa? Konvergen juga. Konvergen juga. Sudah jelas? Halo. Oke, sekalian boleh di sini. Dari banding 4. Lebih kelihatan deh. Dari banding 4. Sama caranya. Jadi yang ditanya adalah sigma UN. Ditanya. N dari 1 sampai tak hingga. Terus derek bandingnya.
Deret bandingnya adalah sigma dari PN. Ini diketahui. Yang kedua apa tadi? Diketahui apa? Deret divergen. Kita singkat div ya. Kalau ini nanti singkatnya conver ya. Convergen, conver, divergen. Nah, kalau ini berlaku UN ya, UN plus 1 per UN dibanding dengan PN plus 1 per PN, lambangnya lebih besar sama dengan, kalau di atas tadi kecil sama dengan, ya. Ingat, kalau yang tadi yang di dari banding 2 kan UN besar sama dengan PN. Maka deret yang ditanya, sigma UN-nya yang ditanya adalah divergen juga, ya. Divergen juga. Dan 1, 2, 3, 4 ini kita tidak pakai karena cara ini tidak fleksibel gitu, ya kan? Nah, yang kelima nanti sebentar lagi ini yang lebih fleksibel, berlaku dua-duanya. Paham sampai sini? Halo? Ya. Ini nampak kelihatan sekali yang 3 dan 4 ekspansi dari 1 tentang konvergen, ekspansi dari 2 tentang divergen. Ya. 1 konvergen, 2 divergen. Oke. Kalau sudah, pada jenuh saya lihat nih. Nggak antusias. Oke, yang ini yang baru. Ini dali banding 5. Ini yang kita pakai. Ya, dali banding 5. Ini berlaku dua-duanya. Ya. Jadi sama kan nih? Yang ditanya sigma UN, yang ditanya yang bandingnya apa? Sigma PN, ya. Nah, dari banding ini kita buat sendiri. Ini kita buat sendiri ya, nggak diketahui ini. Yaitu sigma PN. Kebanyakan menggunakan deret P, deret hiperharmonik tadi. Sigma seper N pangkat P, apa tadi? Jika P kecil sama dengan 1, maka deret divergen. Tapi jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Ya, ini diketahuinya bisa konvergen, bisa divergen dengan bantuan deret P ya, kebanyakan deret P ini. Ini menggunakan deret P. Itu sigma seper N pangkat P ya. N dari 1 sampai tak? Enggak ya. Oke. Nah, di sini yang penting kalau ini sudah tahu konvergen dan divergen, tinggal kita membandingkan limit dari apa? N menuju tak hingga dari UN per PN-nya. UN apa? Suku yang ditanya, suku dari daerah yang ditanya, PN dari suku dari daerah yang ditanya. Dari bandingnya kita buat sendiri nanti. Kita lihat ya. Nah, ingat nilainya tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 gagal, nggak bisa pakai cara ini. Atau sama dengan tak hingga juga gagal. Ya. Jadi, maka syaratnya tidak boleh sama dengan 0 atau tidak boleh sama dengan tak hingga. Sudah paham? Kuncinya ini. Kalau ini terpenuhi, baru jawab nih. Kemungkinan pertama apa? Karena, ini jawab nih. Karena dari bandingnya apa? Sigma PN. Karena dari bandingnya konvergen, maka asal mengisara ini ya, maka deret yang ditanya sigma UN-nya, deret yang ditanya sigma UN-nya konvergen juga. Jadi konvergen ya. Yang kedua sama karena deret bandingnya divergen,
maka setelah dihitung ya, limit UN PPN-nya tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan tak hingga, maka deret yang ditanya adalah divergen juga. Jadi ini berlaku kedua-duanya. Lebih fleksibel. Jelas? Nah, apa contohnya? Nah, itu yang kita mau lihat contohnya kayak apa sih? Jadi jangan kita buat apa? Ya. Ya. Oh iya, terima kasih. Ingat ya. Saya sudah siapkan, tinggal tolong. Terima kasih remindingnya. Ya, kadang-kadang asik nah lihat lampunya itu. Kadang-kadang muncul memang ini muncul apa? Warning. Baik. Jadi ini yang kita mau apa? Coba itu dari banding 5 ya. Kita lihat contohnya ya. Nah, sampai sini cukup jelas? Halo? Nah, contoh. Ada berapa contoh nih? Yang pertama, diketahui dia tanya nih sigma dari 3 per ini mungkin gambar kayaknya. Sorry. Sigma dari n dari 1 sampai tak hingga dari sini misalnya n pangkat 3 tambah 7 misalnya. Di sini adalah 2n. Misalnya gitu. Berarti ini apanya nih? Ini adalah UN-nya, betul enggak? Suku yang ditanya, ya enggak? Dari suku dari yang ditanya 2n per n pangkat 3 plus 7. Lantas bagaimana deret bandingnya? Nah, ini deret banding kita cari sendiri dari soal yang diketahui berapa sigma dari berapa nih? Caranya kita tanya n pangkat berapa tertinggi pada pembilang low. N pangkat berapa tertinggi pada pembilang n. Berapa pada penyebut? Jadi koefisiennya kita tidak ambil ya. Berapa pada penyebut? N pangkat 3. Coba berkecil. Disederhanakan. N dibagi N pangkat 3 berapa? Dibagi N 1 dibagi N kuadrat. Nah inilah Vn-nya itu. 1/n kuadrat. Berapa? Halo? Sudah jelas belum? Jadi kita tanya N pangkat berapa tertinggi pada pembilang. Koefisiennya tidak ikut ya. Jadi N pangkat 1. Berapa N pangkat berapa tertinggi pada penyebut? N pangkat 3. N dibagi N pangkat 3 disederhanakan dibagi N 1/n. Jadi ini adalah deret apa namanya nih? Tadi deret P. Deret P atau deret hiperharmonik. Berapa P-nya? Berapa P-nya? 2. 2 itu bagaimana ada 1? Mana tadi? Deret P, jika P besar dari 1, maka deretnya apa? Deret? Halo, deret apa nih? Konvergen. Saya singkat dengan konvergen. Dah. Oh ya, ini apanya nih? Ini, N kuadrat ini adalah Pn-nya ya. Ini adalah Pn-nya. Pn-nya adalah 1/n kuadrat ya. Pn-nya. Pn-nya 1/n kuadrat. Ini UN-nya. Nah, baru kita cari limit n menuju tak hingga dari UN per Pn. Jangan terbalik ya. UN per Pn. Sehingga kita hitung berapa? UN ini berapa? 2n per n pangkat 3 plus 7 dibagi 1/n kuadrat. Berapa tuh? Jadi limit n menuju tak hingga dari 2n
per N pangkat 3 plus 7 dikali, ini dibagi, pecahan itu dibalik ya, jadi N kuadrat per 1, benar. Sehingga hasilnya berapa sini? Limit N menuju tak hingga dari 2N pangkat 3 per N pangkat 3 plus 7. Dan cepatnya N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? 2. Pada penyebut? 1. Ya enggak? Koefisien N pangkat tertinggi. N pangkat 3 kan? Pembilang 2. 2 bagi 1, 2. Ingat 2 itu tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Kalau dia sama dengan gagal. Nggak bisa pakai cara ini. Cara lain. Berarti ini sama dengan 2, tidak sama dengan 0, tidak sama dengan tak hingga. Baru jawab sini. Karena dari bandingnya apa tadi? Sigma per N kuadrat. Ya, karena dari bandingnya kita salin konvergen, dari bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya, soal ini kita salin, yang soalnya mana yang ditanya itu adalah 2N per N pangkat 3 plus 7 konvergen juga. Jadi ini paling enak kan? Kalau yang tahunya konvergen, karena deret banding konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Selesai. Begitu kalau deret yang bandingnya divergen, asal limit UN per PN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga, sama. Karena deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Ada lagi contohnya ya. Halo? Cukup jelas? Ya. Maka saya bilang dari 5 dari banding tadi yang lebih fleksibel, yang lebih enak kita kerjakan adalah dari banding 5. Karena yang berlaku untuk kedua-duanya. Setara dia. Jadi dari banding konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Kalau deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Asal limit UN PPN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Itu kuncinya itu. Ya. Oke, bentar lagi saya kasih contoh yang divergen. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, contoh 2 adalah sigma dari ini dari sin super n. Ini mungkin Anda bingung nih. Jadi ada trigonometri. Mana deret bandingnya? Oh ya, ini dari apa? Ini menurut dari banding 5 ya. Ini berdasarkan dari banding 5 nih. Coba. Berdasarkan dari banding 5. Berdasarkan, saya singkat DB ya, dari banding 5. Berdasarkan dari banding 5, baru tuh limit. Kita cari ya. Oke. Nah, deret bandingnya mana? 5 berapa? Anda lihat sudutnya aja. Sudutnya berapa? Berapa sudutnya? Super N. Benar? Super N sudutnya. Sinnya pangkat 1 ya. Kalau sin pangkat 2, sin super N kali sin super N, sudutnya dikalikan. Super N kali super N, super N kuadrat. Nah, ini adalah deret P nih. Atau khusus namanya deret harmonik. Ya, nah, berapa P-nya sini? P-nya sama dengan 1. Kalau sama dengan 1, deretnya apa? Kalau jika P sama dengan 1, deret apa? Kecil atau sama dengan 1. Deret apa? Konvergen atau divergen? Divergen enggak? Halo? Oh, diam. Jelas enggak? Ya. Divergen kan? Jadi kan deret, kalau P-nya 1 itu yang disebut deret harmonik tadi kan? Kan tadi sudah kita buktikan. Nah, ini apanya nih? Ini apanya? Ini adalah UN-nya. UN-nya adalah sin super N. Baru berdasarkan
berdasarkan dalil banding 5 dari limit n menuju tak hingga dari UN per Vn. Berapa? N menuju tak hingga dari sin sin seper n per seper n. Enak. Oh ya, ini apa ini? Di sini Vn-nya sama dengan berapa? Ini nih Vn-nya. Vn-nya adalah seper n. Ya. Vn-nya adalah seper n. Ini hasilnya berapa sini? Halo, jawabnya berapa? 1. Gitu. Kalau lupa, masih ingat nggak? Coba dimasukkan. Seper hingga. Ini ilustrasi dulu. Seper hingga 0. Dalam limit ini kan limit nih. Seper hingga 0. Sin 0, 0. Seper hingga 0. Ingat nih, bentuknya apa nih? 0 per 0. Boleh gunakan dalil L hospital. Kita pakai dalil hospital ya. Dan menuju tak hingga dari sin U turunannya apa? Cos U kali U aksen. Betul nggak kita? Per penyebut aksen. Kan gitu. Correct. Tinggal apa? Tinggallah limit n menuju tak hingga dari kosinus dari seper n-nya tak hingga. Nah, kosinus dari seper tak hingga berapa? 0. Cos 0 berapa? 1. 1 itu tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Ya kan? Kalau Anda mengerti langsung, limit n tak hingga dari sin seper n per seper n adalah 1. Ya kan? Jadi ini kita cari menggunakan dalil hospital. 1 juga. Nah, baru sini jawab. Karena deret bandingnya. Deret bandingnya apa? Sigma. Karena deret bandingnya sigma seper n. N dari 1 sampai tak hingga divergen. Maka apa? Deret yang ditanya. Maka deret yang ditanya yaitu sin seper n divergen juga. Nah, kerangka sama ya. Kalau ini kerangka tadi sama kerangka ini sama nggak? Sama. Jadi kuncinya kalau deret bandingnya divergen, pasti yang ditanya divergen juga asal limit UN PVN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan hingga. Kuncinya itu aja. Paham di sini? Halo, sudah lihat contohnya? Nah, masih ada satu contoh lagi. Trigonometri juga ya. Cukup jelas nggak? Ya. Oke. Finish? Sudah? Sudah selesai belum? Belum. Belum. Ya. Kita sampai 10 lewat 10 ya. Ingat waktunya 10 menit bukan 20 menit. Nah, Anda tuh istirahatnya bisa lebih dari 20 menit. Kacau. Coba kalau ini pendek waktunya ya. Nanti siang Anda kelas siang, nah itu enak tuh 20 menit ya. Oke. Ya. Nah, sebentar lagi kita masuk yang sin sigma dari sin kuadrat seper n. Lihat ini. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga sin pangkat 2 dari seper n. Maka berapa deret bandingnya? Pengertian dari sin kuadrat itu apa artinya? Sin kuadrat seper n, artinya sin seper n kan sin seper n. Ya, berarti ini adalah jalannya sini ya. Ini titik sini. Sin seper n sudutnya ya kali sin seper n.
Yang kita kalian sudutnya. 1/n kali 1/n berapa? 1/n kali 1/n berapa? Ini cek siku ya, ini batas ini. Hah? 1/n kali 1/n berapa? 1/n kurang nggak? Maka deret bandingnya, ini. Deret banding adalah sigma dari 1/n kuadrat. N dari 1 sampai tengah. Ya, di mana Pn-nya adalah 1/n kuadrat. Ya. Ini adalah dari P lagi. Jadi tadi dari P ya. Kebanyakan dari P saya bilang. Dari P. Berapa P-nya? P-nya 2. Nah, kalau 2 ini bagaimana cara 1? Lebih? Bagaimana cara 1? Cara 1 lebih besar. Kalau P-nya besar dari 1, apa tadi? Deretnya konvergen atau divergen? Wait. Deret konvergen. Ya. Karena besar dari 1. Nah, oh ya ini ya. Ya, ini adalah UN-nya ya, suku. Apa? UN-nya. UN-nya adalah sin kuadrat per n. Ini sin kali sin per n kali sin per n itu adalah sin kuadrat per n kan? Sin kali sin. Sudutnya yang dikali per n kali per n berapa? Per n kuadrat. Jadi PN-nya per n kuadrat. Maka dari bandingnya adalah sigma per n kuadrat. Dari P. P-nya 2 besar dari 1, maka dari konvergen. Berdasarkan, nah itu. Berdasarkan dalil banding 5, maka sigma limit apa? Limit n menuju tak hingga dari UN per Pn adalah limit dari n menuju tak hingga dari sin kuadrat per n dibagi apa? Per n kuadrat. Ya nak? Nah ini sama dengan apa nih? Limit n menuju tak hingga sin kuadrat itu sin kali sin enggak? Sin per n kali sin per n. Nah, per n kuadrat sama enggak per n kali per n? Halo. Nah ini nilai limitnya 1, ini juga 1 enggak tadi sudah kita buktikan. Ini nilainya 1, ini juga 1, hasilnya 1. Satunya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Ya enggak? Tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Tidak sama dengan tak hingga. Angka 8 tidur ya. Ya, karena ini 1 kali 1, 1. Nah, berjawab karena deret bandingnya per n kuadrat n dari 1 sampai tak hingga konvergen ya, konvergen, maka deret yang ditanya itu apa? Sigma dari n1 beta hingga dari sin kuadrat dari 1/n konvergen juga ya. Konvergen juga. Selesai. Jelas. Praktis kan? Jadi saya katakan dari 5 dalil banding tadi yang lebih fleksibel, yang mudah kita kerjakan adalah dalil banding 5. Karena hanya berlaku untuk kedua-duanya. Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Nah, inilah model contoh dari dalil banding 5. Ya. Tadi ingat sigma sin pangkat 1 tadi kan? Hasilnya divergen. Sin pangkat 2 hasilnya konvergen. Beda ya? Tidak sama. Oke.
Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo. Nah, kalau ini baru kita masuk dalil banding. Bukan. Dalil banding belum selesai. Kita akan masuk 4 kriteria tes. Mas saja tahu nggak ada 4 kriteria tes itu tes apa aja? Tes rasio perbandingan, tes akar yang mengandung akar n ya, tes Rabe, tes integral. Ada 4 kriteria tes. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo. Udah sulit kan dari banding 5? Ya, dibanding sama yang tadi bikin pusing gitu. Harus diketahui ini dari bandingnya buat sendiri. Ya, buat sendiri. Oke. Nah, sebentar lagi kita masuk tes rasio. Rasio tadi perbandingan ya. Tes rasio ya. Ya. Ada 4 syarat ya modelnya yang harus kita tahu. Ya. Sudah selesai? Baik. Kalau sudah, kita masuk topik berikutnya adalah 4 kriteria apa di sini sebutnya berikutnya ada 4 kriterium. Di sini 4 kriteria sama 4 kriteria tes. Yang pertama adalah tes rasio. Ya. Tes rasio itu lambang ini untuk garis besar dulu ya. Menggunakan oh ya, bentuk umumnya kan deret itu ada tadi sigma UN ya. Gitu. Sigma UN. Rasionya berarti di sini adalah limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Ini kan rasio ya. N plus 1 per UN. Yang kedua adalah tes akar. Tes rasio, tes akar. Tes akar limit dari n menuju tak hingga dari akar n dari UN. Yang ketiga adalah tes Rabe. Nama orang ya, tes Rabe. Nah ini modelnya limit dari n menuju tak hingga dari n kali 1 dikurang rasio. Artinya ini, tadi kan di awal tadi, nah, tadi siapa? Bapak Anda ya, Anda bingung. Saya tanya, ngerti tidak dari menerima belum ya? Sekarang udah ngerti belum? Ya, oke. Nah ini tes rabenya n kali 1 kurang rasio. Kapan terjadi? Kalau tes rasionya gagal, gunakan tes rabe. Jadi selama tes rasio tidak pernah gagal, tes rabe tidak pernah dipakai. Ya. Yang keempat adalah tes integral. Tes integral. Ya. Tes integral ada
dari sigma itu juga, yaitu dalam hal ini nanti integral UN fungsi X sama dengan UX. UN jadi UX ya. Diambil, jadi sehingga yang dipakai sini adalah integral ya. Integral N sampai tak hingga dari fungsi X dx. Ini bentuknya nih. Oke, ada 3. Jadi garis besar ini kita belum masuk satu-satu. Supaya nampak 4 kriteria tes itu apa saja. Ada tes rasio, tes akar, tes rabel, tes integral ya. Sampai sini jelas? Halo? Karena enak ya waktunya long time. Jadi benar-benar sesuai waktunya ya. Saya pusing yang di Kemanggisan itu hilang banyak udah. Setiap minggu hilang 80 menit. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kita masuk yang pertama ya. Jadi ada 4 kriteria tes sama tes rasio. Mengapa disebut tes rasio? UN plus 1, UN itu perbandingan. Perbanding antara UN plus 1 dengan UN itu rasio. Kalau tes akar ada akar N-nya. Ya, Anda lihat ada akar N-nya di sini. Akar N-nya. Kemudian tes rabel. Kapan dipakai tes rabel? Kalau tes rasionya gagal. Nanti kita belajar juga. Kapan tes rasio gagal? Ada ya. Kemudian tes integral. Oke, kita masuk yang pertama adalah tes rasio. Ya, tes rasio di mana deretnya adalah sama ya, sigma N dari 1 sampai tak hingga dari UN. Oke. Tes rasio. Ini UN-nya. Ini biasa ini deretnya, ini deretnya. Nah, sekarang ada 3 kategori. Yang pertama adalah jika limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN-nya. Ya, berbanding rasio ini adalah kecil dari 1. Ya kan? Maka deret kalau kecil dari 1 deret konvergen. Ya, konvergen. Saya singkat konvergen. Itu yang pertama. Yang kedua, jika limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN, ini subscript ya, subscriptnya besar dari 1, maka ya deret divergen. Jelas sampai sini? Ada 4 syaratnya. Nah, yang ketiga hati-hati jika limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan 1, ada 2 macam. 3, 4 sama-sama sama dengan 1, tapi 1 dituju dari pihak kecil, dari pihak besar, dan dari pihak kecil. Ya. Ini dituju dari pihak besar. Tahu maksudnya dituju dari pihak besar? Dituju dari pihak besar. Jadi kalau saya pakai garis bilangan, ini ada
1. UN plus 1 per UN ya, perbandingannya ini nilainya itu berada, ini ada 0 ya, sorry. Ada 0. Dituju dari pihak besar. Dari pihak besar. Berarti ini berada dari luar ya, dari pihak besar. Jadi adanya di sini nih. Dari 1 dibanding dari 1 ini adanya sebelah kanan. Dari besar menuju 1. Itu maksudnya begini. Menuju 1. Menuju 1. Menuju 1. Ini maksudnya dari pihak besar menuju 1. Gitu. Tangkap ya? Ini kan besar sini. Dituju dari pihak besar. Dari pihak besar menuju 1. Nah, kalau hal ini terjadi, dituju, kita cari yang nilai ini nilai apa nih? UN plus 1 per UN. Ya, nilai UN per 1 per UN-nya nih. Muan. Ya, beradanya di sebelah kanan dari 1. Berarti dari pihak besar menuju 1. Ya. Dari pihak besar menuju 1, maka deret adalah divergen. Ya. Hal ini terjadi deret divergen. Ya. Paham nggak? Tuju dari pihak besar. Nah, satu lagi sama dengan 1 juga, tapi dituju dari pihak kecil. Pihak kecil itu terletak antara 0 dan 1. Ya, antara 0 dan 1. Biasanya kalau dituju dari pihak kecil, maka tes rasio gagal, pakai tes tabur. Nah, itu baru terjadinya kapan dipakai tes tabur. Ya, ini nilai-nilai dari UN plus 1 per UN ya, nilainya. Paham? Halo? Jelas nggak di sini? Jelas. Sama dengan 1 ini tuh ada 2. Ada dituju dari pihak besar, ada yang dituju dari pihak kecil. Dituju dari pihak besar, nilai UN plus 1 per UN-nya ini kita hitung adanya di sebelah kanan dari 1. Jadi adanya di sini, misalnya untuk N-nya 1 letaknya di sini. Nah, ya, adanya di sini. Misalnya nilainya berapa? N-nya sama dengan 1 dimasukkan UN per 1 per UN sekian. N-nya sama dengan 2, apanya sini. N sama dengan 3, ada sini. Ini dari ini kan besar ya ini. Itu enggak besar. Dari besar menuju 1. Dari besar menuju 1. Besar menuju 1. Nah, nangkap enggak? Dari besar menuju 1. Yaitu disebut dituju dari pihak besar. Nangkap? Nggak nangkap juga? Oke. Mungkin dengan contoh nanti saya kasih contoh baru bisa jelas. Ya, kalau enggak contoh cuma dengan kata-kata atau kalimat bingung. Ya. Sabar ya, nanti kita lihat. Di 7 begini, jadi kalau dimasukkan misalnya waktunya UN plus 1 per UN-nya berapa, terus N-nya sama dengan 1, hasilnya misalnya sini dapatnya 1 itu 24 per 24. Di sini misalnya sini 25, masih merah ya, 25 per 24. Ya. 1 itu kan 24 per 24, kan? Ini 25 per 4. Nah, terus di sini 27 per 24. Terus ini
29/24. Nangkap enggak? Nilainya itu berada di posisi sebelah kanan, ini 1 ya. Sebelah kanan dari 1. Nangkap saya? Halo? Nilai UN plus 1 per UN-nya, jadi UN plus 1 per UN-nya itu yang kita masukkan. N sama dengan 1, berarti sini apa? U berapa nih? 1 tambah 1, U2 per U1. Itu enggak? Nah, nilainya misalnya yang pertama itu adalah 25 per 24. Jelas? Batu N-nya 2 dimasukkan, jadi apa? U 2 tambah 1, 3, U3 per U2. Misalnya dapat 27 per 24. Batu N-nya 3, U4 per U3. Hasilnya 29 per 24. Adanya berada di sebelah kanan dari angka kata bilangan 1. Jelas sampai sini? Halo? Jelas nggak? Masih kurang jelas? Kita belum hitung ya. Kita belum ini contoh bayangannya ya, Bro, ya. Nanti kita hitung. Tapi yang justru yang terjadi itu yang gagal. Yang gagal itu artinya dituju dari pihak kecil. Ya. Pihak kecil. Jadi gini maksudnya ini. Saya mau tunjukkan Anda ada dua kemungkinan ya. Ini saya kasih gede angkanya. Nah, ini ada 0, ini ada 1. Kalau nilai UN plus 1 per UN-nya kita masukkan yang pertama, ini misalnya tadi saya contohkan 24 per 24, bisa penyebutnya ini kan sama dengan 1 nih. Nah, adanya di sini saya. Di sini misalnya hasilnya menjadi berapa? 25 per 24. Ini adalah U berapa? Misalnya U2 per U1. Oke, paham Mas ya? Dicari lagi berikutnya dapatnya 27 per 24. Ini adalah U3 per U2. Ini masuk nih. Ini pada saat N sama dengan 1, ini pada saat N sama dengan 2. 2 tambah 1, 3, 2 UN, U2. Ya, nak? Nah, misalnya di sini lagi, kalau kita masukkan 29 per 24, sini N-nya sama dengan 3, berapa tuh? Kalau N sama dengan 3, berarti sini U3 tambah 1, 4 per U3, enggak? Halo? Jelas enggak? Sekarang jelas enggak sekarang? Jadi N-nya yang dimasuk tuh ininya. Ya, ini dimasukkan ke sini ya. N-nya. Kalau N-nya 1 berarti kan U1 tambah 1 U2 per UN. UN U1. Enak? Ya. Nah, dimasukkan angkanya, kita kan tahu UN per 1 itu misalnya 2N plus 1 per 2N tambah 1 misalnya. 2N min 1 per 2N tambah 1 misalnya kan. Dimasukkan dapatnya ini. Nah, berapa sini? Ini sekarang saya lihat ini berada sebelah kiri atau kanan dari 1? Halo, ini berada sebelah kiri atau sebelah kanan dari 1? Sebelah kanan. Kanan tuh lebih besar atau lebih kecil dari 1? Besar. Berarti sini katanya besar. Enak. Besar nggak angka sini? Dari besar menuju 1. Nah, itu dituju dari pihak besar. Lengkap ya ceritanya? Dituju dari pihak ini disebut dituju dari pihak besar. Sudah nangkap ceritanya? Halo, jalan sampai sini. Nah, kondisi yang satu lagi nanti ini 0, ini 1. Waktu dimasukkan UN plus 1 per UN-nya, ternyata nilainya adanya di sebelah kiri dari
1. Antara 0 dan 1 biasanya. Negatif nggak masuk. Antara 0 dan 1. Jadi ini misalnya dimasukkanlah, ini hasilnya dari apa? Misalnya di sini kecil itu 18 per 24 misalnya. Ini sengaja saya bikin penyebut sama. Nah, ini adalah U2 per U1. Nah, kemudian ini dihitung lagi, ini hasilnya adalah 16 per 24. Ini adalah U. Kalau letaknya terbalik ini ya. Ini misalnya 14 per 24. Sorry, ini mungkin U. Apa? U di sini U2 per U1, sini U3 per U2, ini U4 per U3. Ya nak? Halo? Ini contoh aja ya. Ini adalah U berapa? U4 sini. Nah, ini arah panahnya kemana? Kalau ini arah ya ini arah panahnya istilahnya dari menuju satunya dari besar ke kecil, betul enggak? Ke 1, betul enggak? Kalau ini arah panah kemana? Menuju 1 kan? Gitu. Nah, ini yang sebelah kiri sini apa? Kecil atau besar sini? Sini ke kecil, betul enggak? Kecil sini. Dari kecil menuju 1. 1 sini kan? Dari kecil menuju 1. Ini dituju dari pihak kecil. Tertangkap? Dari kecil menuju 1. Kalau ini besar, dituju pihak besar menuju 1. Paham? Nah, jadi tadi itu gini, ya. Ini saya ulang sepintas lagi. Ada 4 kriteria tes, tes rasio, akar, raba, integral. Nah, tes rasio, kalau jika limit UN plus 1 ini namanya rasio itu perbandingan UN plus 1 dengan UN, perbandingan. Kalau kecil dari 1 maka direct konvergen. Tapi kalau dia besar dari 1, ya limit UN plus 1 UN-nya adalah divergen. Kalau sama dengan 1, ada 2 macam. Dituju dari pihak besar atau dituju dari pihak kecil. Dituju dari pihak besar, ini tadinya beradanya dari besar menuju 1. Ya kan? Maka direct divergen. Nah, yang berikutnya dari yang keempat, ini jika limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan 1, tapi ini dituju dari pihak kecil, jadi dari pihak kecil, ini tadi saya gambarkan gitu. Ini 0, ini apa tadi? 1. Jadi beradanya itu di daerah antara 0 dan 1, tapi beradanya di dalam ini ya. Jadi arahnya menuju 1, betul enggak? Ini sini artinya apa? Kecil, betul enggak? Kecil, dari kecil menuju 1. Itu artinya dituju dari pihak kecil. Nah, di sini tes rasio gagal. Tes rasio gagal. Lantas apa? Pakai tes raba. Pakai tes raba. Jadi selama tes rasio tidak pernah gagal, maka tes raba tidak pernah dipakai. Tenang. Jadi karena tes rasio gagal, ini gagal, maka pakai tes raba. Sudah nangkap teorinya dari
tes apa? Oh ya, kita absen dulu ya. Ini sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Sudah jelas sampai sini? Baik. Kita absen dulu. Aneh. Sorry. Ini attendance. Next. Ya. Ini pasti yang absen adalah yang angkanya udah besar-besar nih, berapa nih? Siapa nih? Evelyn Wong. Tidak ada kan? Ada berapa? Terus apa lagi? Di atasnya Evelyn Wong. Tuh, kan kok tinggal satu. Ada angka itunya ya? Apa datanya udah hilang ya? Hah? Siapa lagi yang udah hilang datanya? Tinggal 22. Hah? Nggak ada. Karena ada cuma yang tertulis ini Evelyn Wong, coba lihat angkanya sini. Ada angka yang 17 sebenarnya. Hah? 22. Makanya waktu itu 20 lebih berapa ya? Ya itu maksudnya ada 4 atau 5 orang gitu. Oke. Oke. Hari ini kita tadi belajar tentang apa? Dalil banding ya. Dalil banding 1 sampai dengan 5 ya. Terus masuk tes rasio ya. Dari banding 1 sampai 5 dan tes rasio. Jadi datanya udah dihapus gitu. Session log ya. Selalu ada session lognya. Dia minta juga materinya sama. Submit. Nah, kita lihat lagi apakah sudah hijau. Sudah hijau? Halo, dua-duanya. Attendance dan session log. Kalau facilities enggak. Oke, kita istirahat 10 menit. Ya. 10. Hanya 10 menit ya, tidak lebih. Oke.